Halo Ens, cerita sebelum jam 6 pagi. Sebagai manusia pasti ada saat-saat dimana kita merasa sedih atau tertekan. Terkadang hal itu sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kita kehilangan nafsu makan, minat untuk melakukan hobi, punya kekhawatiran terhadap banyak hal, sampai kesulitan untuk tidur dan beraktivitas. Sebenarnya itu kenapa sih? Apakah ada yang salah dengan kesehatan mental kita? Kenapa dan apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedang mengalami situasi tersebut dan bingung harus ngapain, aku dan kamu perlu ngobrol di sini. Sebelum itu, kita intro dulu. Oke, terus apa saja tanda-tanda kesehatan mental kita mulai memburuk? Ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita jadikan patokan untuk mengetahui baik buruknya kondisi kesehatan mental kita. Yang pertama, kesulitan menghadapi masalah sehari-hari. Masalah itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Siapa sih yang gak punya masalah? Nah, kita harus mulai waspada ketika ada saat dimana kita mulai kesulitan menghadapinya. Misalnya gini, biasanya kita bisa selesai mengerjakan tugas kuliah walaupun dengan susah payah, tapi kali ini kita nggak bisa sama sekali menggerakkan diri kita untuk mengerjakan tugas. Hal inilah yang harus kita perhatikan. Barangkali ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Kemudian yang kedua, merasa tidak bahagia dan tertekan. Emosi manusia itu banyak sekali, dan sesekali kita mungkin merasa sedih dan tertekan. Namun ketika perasaan itu kita alami berlarut-larut, ada baiknya kita waspada dan mulai aware terhadap kondisi kita. Apalagi ketika kita mulai tidak menikmati aktivitas yang biasanya membuat kita bahagia. Bisa jadi hal tersebut merupakan salah satu tanda menurunnya kondisi kesehatan mental kita. Kemudian yang ketiga, sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Sebenarnya kedua hal tersebut merupakan hal yang wajar, namun menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai apabila terjadi secara terus-menerus dan mengganggu kesehatan kita. Kedua hal ini menjadi salah satu tanda menurunnya kesehatan mental karena stres bisa memicu otak kita untuk merasa kelelahan dan berakibat pada konsentrasi dan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, perubahan pola tidur, makanan, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu tanda menurunnya kesehatan mental adalah perubahan dalam pola tidur dan makanan. Beberapa orang mengalami hilangnya nafsu makan atau kesulitan untuk tidur, sementara beberapa orang yang lain justru mengalami peningkatan nafsu makan atau jam tidur yang ketika sedang menghadapi stres. Kemudian yang kelima, merasa hidup tidak berguna dan tidak ada artinya. Makna dan tujuan hidup itu sangat penting bagi kesehatan kita. Tanpa hal tersebut, kita menjadi hilang tujuan dan menganggap hidup tidak lebih berarti lagi. Seringkali keinginan untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup juga timbul akibat hal ini. Kalau hal tersebut sudah mulai kita rasakan, ada baiknya kita mulai waspada. Nah, kelima ini, tanda tersebut sebenarnya udah jadi satu alarm bagi kehidupan kita. Kalau misalnya nih ada sesuatu yang salah dari hidup kita, kalau misalnya tanda-tanda itu kita alami dan udah mengganggu hidup kita, ada baiknya kita segera mengambil action. Salah satunya adalah mengonsultasikan permasalahan ini kepada kerabat kamu, atau ibu kamu, atau keluarga kamu, dan atau guru kamu. Oke, I see apa yang menyebabkan itu semua terjadi.
Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan turunnya kesehatan mental pada diri kita. Tidak semua orang mengalami semua penyebab ini, tapi mungkin bisa jadi kita mengalami salah satunya. Apa sajakah itu? Oke, mari kita simak lagi. Kita ngobrol lagi nih. Buat kamu yang menghadapi tekanan yang besar, tekanan tersebut bisa berasal dari pekerjaan, keluarga, akademik, maupun hal lainnya. Misalnya kehilangan pekerjaan. Hal tersebut sangat menekan dirimu karena kamu mungkin kehilangan pendapatan yang selama ini menjadi sumber pembiayaan hidup kamu, bahkan keluarga kamu. Peristiwa tersebut juga mungkin membuat kamu merasa gagal dan menimbulkan emosi negatif lainnya. Kemudian, kamu sedang menghadapi perubahan. Perubahan itu bisa terjadi dalam berbagai hal. Misalnya, perubahan dalam keluarga di mana kedua orang tua bercerai. Hal tersebut membuat perubahan yang besar dalam dinamika keluarga dan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kemudian, kamu sedang mengkhawatirkan sesuatu. Mungkin ada banyak hal yang sedang kita cemaskan, seperti masalah masa depan, asmara, akademik, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jumlah kecemasan yang pas bisa membantu kita tampil lebih baik dan merangsang kreativitas. Tapi kecemasan yang muncul terus-menerus bisa menyebabkan tekanan emosional yang dapat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Kemudian, kamu sedang mengalami peristiwa kehilangan. Kehilangan seseorang dapat menyiksakan duka dalam diri kita. Duka adalah hal yang wajar, meskipun untuk beberapa saat kamu mungkin bisa merasakan emosi negatif yang cukup kuat dalam diri kamu. Kemudian, kamu sedang dipenuhi banyak tanggung jawab. Hal tersebut dapat membuatmu merasa kewalahan dan memicu timbulnya berbagai emosi negatif. Selain itu, kamu mungkin kehilangan waktu untuk bersantai dan melakukan aktivitas yang dapat membuat kamu merasa bahagia. Kemudian kamu sedang melewati periode penuh ketidakpastian. Contohnya gini, adalah ketika kita melewatkan masa pandemi, ketidakpastian atau perubahan dapat membuat kita cemas tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental kita? Yang pertama, memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan baik, yaitu dengan makan sehat dan tidur teratur. Meski sulit, usahakan selalu untuk memenuhi kebutuhan diri kita ya. Makanan sehat bisa menjadi sumber energi yang bisa juga menimbulkan mood yang bagus dan meningkatkan kekebalan tubuh. Tidur yang cukup dapat merejes tubuh dan pikiran kita. Kekurangan tidur dapat menimbulkan tubuh dan pikiran kita tidak berfungsi secara optimal. Sebaiknya, apapun kegiatan kita, jangan lupa luangkan waktu untuk beristirahat. Yang kedua, menjalin hubungan dengan komunikasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita punya kebutuhan emosional yang untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Berbagai penelitian mengungkapkan kalau kesepian bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental, bahkan fisik kita. Kita bisa meluangkan waktu untuk menyapa atau berbincang secara dengan teman, keluarga setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Kesehatan fisik memiliki hubungan dengan kesehatan mental. Ketika kita melakukan aktivitas fisik, otak kita mengeluarkan hormon serotonin dan endorfin yang bisa meningkatkan suasana hati. Nggak perlu melakukan aktivitas berat, aktivitas fisik ringan seperti berjalan selama 15 menit juga bisa dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Yang keempat adalah melakukan penanggulangan coping stres dengan baik. Stres adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam hidup kita. Karenanya, penting banget nih buat kita untuk punya coping yang baik untuk menangani stres. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk menangani stres. Temukan cara andalan kita ya. Kamu bisa bercerita kepada teman atau melakukan aktivitas yang menenangkan seperti meditasi atau menulis jurnal. Hindari juga melakukan